Suhu politik di Kabupaten Lebak menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 27 November mendatang mulai memanas. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lebak pun menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Lebak, menuntut agar KPU netral di Pilkada Lebak, Senin 20 Mei 2024. Para pemuda yang terdiri dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi, dan Himpunan Mahasiswa Cibadak ini menengarai adanya kemungkinan ketidaknetralan KPU di Pilkada Lebak mendatang. Sejumlah kemungkinan itu, menurut para pengunjuk rasa dibuktikan dengan diloloskannya sejumlah anggota PPK bermasalah. Selain berorasi di depan kantor KPU, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lebak itu juga sempat melakukan long march dimulai dari gedung DPRD. Mereka berjalan sambil menyanyikan lagu perjuangan dan membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya spanduk bertuliskan Pilkada Serentak Mahasiswa Berontak. Sekitar kurang lebih 30 menit berorasi, dua anggota komisioner KPU Lebak masing-masing Ade Jurkoni dan I Muhaimin pun menemui pengunjuk rasa. Di bawah kawalan anggota kepolisian Polres Lebak, keduanya menyampaikan klarifikasi terkait pengangkatan anggota PPK bermasalah yang dituduhkan tersebut. Ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa, TB Muhammad Tri Apriliandi menyebutkan bahwa yang menjadi sorotan Aliansi Pemuda Lebak dalam aksi unjuk rasa adalah masih adanya beberapa nama yang sudah terbukti bersalah berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Banten, tetapi masih tetap diloloskan menjadi anggota PPK oleh KPU Kabupaten Lebak. Terlebih dengan beredarnya surat sakti atau rekomendasi pimpinan DPRD Lebak kepada KPU soal nama-nama calon anggota PPK yang harus diloloskan. Dan kuat dugaan, kata Apriliandi, dari 29 nama yang disetorkan pimpinan DPRD kepada KPU, sebanyak 17 nama itu lolos menjadi anggota PPK. Apriliandi mengingatkan KPU untuk bersikap independen dan segera menindaklanjuti nama-nama yang diduga bermasalah tersebut demi terlaksananya Pilkada Lebak yang jujur dan adil. Bang, bisa dijelaskan nggak terkait aksi hari ini di depan kantor KPU? Apa sih Bang yang jadi fokus teman-teman demo hari ini? Oke, baik, terima kasih. Mungkin kami dari Aliansi Pemuda Lebak Mahasiswa Menggugat yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Cabang Lebak dan juga ada dari PMI Cabang Lebak, PMI Cabang Lebak dan Himacida Himpunan Mahasiswa Cibadak. Tentunya yang menjadi sorotan bagi kami pertama mungkin masih ada beberapa nama-nama yang sudah terbukti bersalah oleh putusan Bawaslu Provinsi Banten, tapi masih tetap diloloskan oleh KPU Kabupaten kita. Terus yang kedua mungkin adanya indikasi ataupun permainan tentang surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Lebak kepada KPU Kabupaten Lebak. Karena dari 29 nama yang disetorkan oleh KPU oleh DPRD Kabupaten Lebak, itu ada 17 nama yang telah terpilih. Sedangkan tadi saya sudah menjelaskan bahwa lembaga DPRD dan lembaga KPU adalah dua lembaga yang berbeda, di mana lembaga DPRD adalah lembaga politis yang di dalamnya itu banyak kepentingan, sedangkan lembaga KPU adalah lembaga independen. Dan kami tentunya berharap sikap dari komisioner ini untuk menyoroti nama-nama tersebut agar bisa terlaksananya pemilu ini dengan jujur dan adil. Sementara itu menanggapi aksi unjuk rasa, Komisioner KPU Lebak Ade Jurkoni meyakinkan bahwa dalam tahapan rekrutmen calon anggota PPK tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kemudian, kata Ade Jurkoni, terkait dengan rekomendasi Bawaslu pihaknya sudah melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Ade Jurkoni juga menyangkal, jika dirinya tidak pernah melihat apalagi menerima surat sakti atau rekomendasi yang disampaikan pimpinan DPRD terkait dengan rekrutmen calon anggota PPK di Kabupaten Lebak. Menurut Ade Jurkoni, kalaupun ada nama-nama calon anggota PPK yang lolos sebagaimana daftar nama yang viral disampaikan oleh pimpinan DPRD Lebak itu hanya secara kebetulan saja. Ade Jurkoni memastikan bahwa rekrutmen calon anggota PPK yang dilakukan lembaganya telah sesuai dengan mekanisme dan penilaian murni peserta yang ditambah dengan hasil wawancara.
ada beberapa tuntutan yang tadi disampaikan oleh mahasiswa, diantaranya terkait dengan putusan Bawaslu dan surat sakti. Yang kami pada dasarnya pertama terkait tahapan rekrutmen tidak ada intervensi dari manapun, tidak ada. Gitu. Yang kedua terkait rekomendasi Bawaslu, tentunya itu tugas kami melakukan pembinaan yang mana diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Yang kedua yang terkait dengan surat sakti, saya kira saya tadi sampaikan di depan-depan kawan-kawan mahasiswa bahwasanya kita tidak pernah melihat dan menerima surat tersebut, dan juga kita tidak pernah ada intervensi dari manapun, walaupun itu tidak ada intervensi. Itu pur keputusan kami berempat, dan apabila ada nama-nama yang itu mungkin hanya secara kebetulan gitu, seperti itu. Dan itu udah melalui mekanisme penilaian dari hasil wawancara. Dari Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Muhammad Adam Malik, Berita Sorosowan melaporkan.